Yang namanya patah hati memang selalu menyakitkan. Tapi percayalah, di balik kepatahan hati itu, Tuhan telah menyiapkan seseorang yang tepat untuk menemani sepanjang hidup kita. Karena yang terbaik bagi kita belum tentu baik untuk kita. Semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Wanita ini namanya Susana atau biasa dipanggil Susi. Ia merupakan sarjana lulusan arsitek pertamanan. Dan pada hari itu Susi kira ia akan menjadi wanita paling bahagia. Mengingat dirinya sudah berpacaran selama 12 tahun. Dan telah setia menunggu mas pacar lulus sampai S2. Susi yakin kali ini pacarnya itu akan melamarnya. Namun dugaannya salah besar. Pacarnya itu malah memilih mengakhiri hubungan mereka begitu saja. Tentu saja hal itu membuat hati Susi terasa sakit. Susi lalu memeluk ibunya dan Susi pun pergi dari sana. Di tengah jalan ban mobil Susi tiba-tiba saja kempes. Dan ketika akan mengganti ban mobil itu, Susi baru sadar kalau dongkraknya kemarin dipinjam adiknya yang bernama Avery. Dan di tengah kepasrahannya itu muncul seorang pria yang bernama Nate. Melihat Susi kesusahan, Nate segera meminjamkan dongkraknya. Sesaat setelah ban barunya selesai dipasangkan, Susi pun memperkenalkan dirinya sebagai arsitektur taman. Sementara Nate mengaku kalau dirinya baru saja mendapat pekerjaan baru sebagai petugas sosial. Di tengah obrolannya itu, Susi baru menyadari bahwa kini mereka sedang ada di dekat pohon cinta. Menurut legenda, barang siapa melamar pasangannya di bawah pohon itu, maka dapat dipastikan kalau kehidupan rumah tangga mereka akan berlangsung langgeng. Sebenarnya Susi pun mendambakan momen itu. Namun apa daya, semua hanya tinggal kenangan. Susi dan Nate pun melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Rupanya Nate ini adalah seorang pangeran dari kerajaan Cambria. Ia sengaja liburan ke rumah teman ayahnya yang bernama Nona Juni bersama dengan John, pengawal pribadinya. Tujuannya adalah melepaskan segala penat sebelum akhirnya dia harus memikul tanggung jawab baru sebagai Raja Cambria. Di sisi lain, meski sedih karena baru putus, namun Susi harus tetap tegar menjalani hidupnya ke depan. Mulai sekarang Susi mau fokus dengan karirnya sebagai arsitektur taman. Susi gak mau lagi-lagi membuang-buang waktunya dengan percuma. Avery yang mengetahui hal itu pun mendukung 100% keputusan kakaknya itu. Avery senang karena Susi gak perlu lama-lama terpuruk dalam kegalauan. Sementara itu di sisi lain, Nate yang terus kepikiran dengan Susi langsung meminta Nona Juni, yaitu nona terkaya yang ada di desa Susi, untuk memakai jasa Susi dalam mendesain taman belakang Nona Juni. Nate lalu menyampaikan kabar itu ke Susi, yang kebetulan sedang berada di toko tanaman milik keluarganya. Namun saat akan menjawab tawaran itu, HP Susi tiba-tiba berdering. Susi mendapat kabar kalau ayahnya masuk rumah sakit. Susi pun segera pergi ke rumah sakit. Ternyata ayahnya itu kecapean dan harus di bed rest selama 2 minggu. Namun karena tokonya gak ada pelayan cowok yang bisa angkat-angkat barang berat, ayah tetap ngotot mau kerja. Dan di saat itulah Nate menawarkan dirinya yang akan menggantikan kerjaan ayah Susi sementara waktu. Dan setelah Susi, Avery, dan ibunya berdiskusi, mereka pun akhirnya setuju menerima Nate sebagai pelayan di toko tanaman mereka. Keesokan harinya Nate pun masuk kerja dan Susi pun terkesima dengan kinerja Nate. Sebelum pulang, Susi pun menyampaikan kesediaannya menjadi arsitek taman Nona Juni. Dan ketika Susi membersihkan wajah Nate, diam-diam ada seorang paparazi yang sedang memata-matai mereka.
Besoknya Susi segera pergi ke rumah Nona Juni. Kedatangannya itu langsung disambut hangat oleh Nate dan juga Nona Juni. Dan begitu mendengar betapa briliannya ide Susi tentang desain taman belakang rumahnya, Nona Juni pun segera memasrahkan taman itu kepada Susi. Dan tanpa banyak omong, Susi pun langsung menata taman itu dengan dibantu Nate. So, yeah. So these two here? Yeah, I think let's do them both. Well, these are pretty, right? Yeah. I didn't go to college for nothing. Setelah itu, Nate pun makan malam bersama di rumah Susi. Di tengah makan malam itu, orang tua Susi menyarankan Nate agar menghabiskan sisa liburannya dengan mengelilingi desa sambil naik sepeda. Nate pun menerima saran itu dan ia ingin melakukannya dengan ditemani Susi. Susi pun dengan senang hati menerima ajakan itu. Sepulangnya dari makan malam, John ngasih tahu Nate kalau kebersamaannya dengan Susi telah terendus oleh media. Dan kabar itu pun telah sampai ke telinga Susi. Dan ya, Susi pun kaget kalau Nate ternyata adalah seorang pangeran. Nate lalu menjelaskan semuanya ke Susi. Ia juga minta maaf yang sebesar-besarnya pada Susi karena gak jujur dengan identitas aslinya. Dan Nate pun lalu meminta maaf sekaligus berpamitan ke keluarga Susi. Ia mengaku bersalah dengan ketidakjujurannya itu. Keluarga Susi pun memaafkannya dan memberikan seragam pegawai toko tanaman mereka kepada Nate. Dan Nate bilang kalau dia pasti merindukan momen saat bekerja di toko tanaman itu. Mengingat Nate besok harus kembali ke Cambria, Nate pun segera ngajak Susi mengelilingi desa sambil naik sepeda. Setelah itu, mereka pun menepi duduk di bawah pohon cinta. Nate kemudian cerita kalau dirinya sangat bersyukur sekali karena liburannya kali ini Nate bisa menjalani hidup seperti orang normal. Ia juga cerita jika dirinya nanti akan membuka sebuah taman yang indah untuk masyarakat umum. Dan akhirnya Nate pun kembali ke Cambria. Ibunya yang bernama Sarah telah mengetahui kedekatan Nate dengan Susi. Dan tentu saja Sarah menentang hubungan itu. Karena baginya seorang bangsawan harus menikah dengan bangsawan. Untuk itu Nate pun telah dijodohkan dengan wanita bangsawan yang tidak lain adalah teman Nate sewaktu kecil, yaitu Ginny. Dan Ginny pun sadar bahwa cintanya terhadap Nate tidak pernah berbalas. Sementara itu Susi pun mendapatkan kabar gembira kalau dirinya diundang ke istana Cambria untuk magang menjadi arsitek sebuah taman yang direncanakan Nate waktu itu. Rupanya itu adalah rencana dari Sarah. Ia sengaja melakukannya agar membuka mata dan hati Nate bahwa Susi gak layak dan gak selevel dengan mereka. Susi lalu pergi ke Cambria bersama Avery. Sayangnya di luar dugaan Avery, mereka ternyata hanya disediakan kamar yang biasanya ditempati oleh para pelayan kerajaan. Meski begitu, Susi gak mau ambil pusing. Yang terpenting sekarang, ia harus bekerja sebaik mungkin. Dan jujur, Susi gak sabar pengen ketemu dengan Nate. Namun bukannya bekerja sebagai arsitek, Susi justru dilimpahkan tugas sebagai tukang kebun. Dan bersamaan dengan itu, Sarah datang menemui Susi. Sesuai dengan bayangannya, Susi memang tidak layak menjadi pendampingnya Nate. Dan ketika jam istirahat saat menerima telepon dari Avery, Susi gak sengaja ngelihat Nate ada di depan matanya. Susi pun segera memeluk Nate yang ternyata sedang mengadakan konferensi pers. Nate lantas membawa Susi menjauh dari sana. Bagi Nate, kehadiran Susi ini seperti sebuah kejutan. Begitu tahu Susi tidur di kamar para pelayan, Nate pun langsung membawa Susi ke salah satu kamar tamu di istananya. Yang luasnya ya sekitar 10 kali kamar Bang Bejo. Keesokan harinya pas lagi sarapan dengan Sarah,
Ned mengutarakan keinginannya bahwa ia akan mengundang Susie dan Avery ke acara penobatannya sebagai raja nanti. Awalnya Sarah menentangnya, tetapi saat Ned bersumpah akan selalu berada di istana, apapun yang terjadi, Sarah pun mengizinkannya. Siangnya, Ned makan siang berduaan bersama Susie. Susie lalu menyinggung tentang Ginny yang digosipkan akan bertunangan dengan Ned. Gak ingin Susie salah paham, Ned segera meluruskan semuanya bahwa mereka gak memiliki hubungan apa-apa. Ned lalu mengundang Susie ke acara penobatannya sebagai raja dan ke pesta dansa. Namun ternyata Susie menolaknya. Ia gak tahu gimana caranya berdansa. Dan Ned seketika itu juga mengajari Susie berdansa. Foot forward, right to the side. Keesokan harinya, Ned berlatih membacakan sumpah sebagai raja di depan Susie. My father's was longer. Wow. With all my heart, from this day forward, and all the days of... Dan di tengah latihan itu, Ginny datang mengabarkan bahwa Ned telah dipanggil Dewan Agung. Setelah Ned pergi, Ginny secara terang-terangan mengatakan meski Ned gak mencintainya, tetapi pihak kerajaan pasti akan selalu memihaknya untuk mendampingi Ned menjadi ratunya. Mendengar itu, Susie pun sedih. Di tengah kesedihannya, Susie dikagetkan dengan kedatangan Nona Juni. Sontak saja kesedihan itu langsung sirna. Nona Juni kemudian ngajakin Susie pergi shopping, membeli gaun untuk pesta dansa nanti. Sorenya, Susie pergi ke kebun kerajaan yang luasnya kayak kebun raya Bogor. Gak berselang lama, Sarah muncul menghampiri Susie. Dia memberitahu kalau taman itu dibangun sendiri oleh mendiang ayahnya Ned. Taman itu merupakan kado pernikahan mereka yang melambangkan betapa besarnya cinta ayah Ned kepada Sarah. Sarah kemudian menyiratkan ke Susie, meski Ned menyukainya, Susie tetaplah tidak bisa bersanding dengan Ned karena Susie bukanlah bagian dari kaum bangsawan. Dan tibalah hari di mana Ned resmi dinobatkan sebagai raja. I am willing and able, and swear by all that I do. Save the king! God save the king! Dan setelah itu Susie mendengar bisik-bisik Sarah yang mengatakan bahwa Ginny lah satu-satunya wanita yang pantas mendampingi Ned sebagai ratunya. Di malam pesta dansa, Susie yang merasa gak pantas menghadiri acara itu segera mengemasi barangnya. Melihat itu, Avery langsung mencegahnya. Avery meyakinkan kakaknya itu bahwa Ned yang akan menjadi raja itu selamanya tetaplah menjadi Ned yang mereka kenal selama ini. Dan Susie gak perlu lagi insecure dengan dirinya sendiri. Karena walaupun Susie bukan anak bangsawan, tetapi Susie tetaplah wanita keren yang memiliki otak cerdas, mandiri, dan empati yang tinggi. Dan setelah sekian lama Ned menunggu, Susie pun akhirnya muncul di tengah pesta dansa dengan penampilan yang sangat anggun dan juga menawan. Ned pun lalu mengajak Susie berdansa bersama dengan dirinya. Remember our practice? Just pretend it's you and I again. Good evening, Mrs. Waller. Setelah itu, Ned mengajak Susie pergi berdua ke ruangan. Ned mengungkapkan perasaannya pada Susie, di mana sejak ada Susie di hidupnya, Ned gak perlu lagi takut untuk memulai kehidupan barunya sebagai Raja Cambria. Dan untuk merayakan itu, Ned lantas pergi mengambil champagne di luar ruangan. Sewaktu Ned lagi ngambil champagne-nya, Ginny datang mendekatinya. Kini Ginny telah rela bila Ned lebih memilih bersama Susie. Ginny sadar kalau yang namanya perasaan itu gak bisa dipaksakan. Dan di saat Ned berterima kasih atas pengertian Ginny,
Susi tiba-tiba muncul dan terjadilah kesalahpahaman. Ketika akan kembali ke kamar, Susi pun berpapasan dengan Sarah. Dengan spontan, Sarah pun mengatakan kalau dirinya sangat menyukai personality Susi. Namun untuk merestuinya bersama Nate, Sarah tentu aja nggak bisa. Karena baginya yang pantas mendampingi Nate adalah orang yang sederajat dengan mereka, yaitu orang-orang dari kalangan bangsawan. Susi lalu meninggalkan kerajaan Cambria tanpa sepengetahuan Nate, dan Susi pun sadar diri bahwa Nate dan dirinya tidak akan pernah menjadi satu. Beberapa bulan kemudian, Sarah tiba-tiba menyadari bahwa anak sematawayangnya itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa melupakan Susi. John pun menyarankan agar Sarah membuka hatinya untuk menerima Susi menjadi pendamping hidup Nate. Meski Susi tidak berdarah biru, tetapi John yakin Susi bisa pelan-pelan belajar dan beradaptasi tentang etiket kerajaan. Mengingat menjadi raja dan ratu yang berbudi luhur bukanlah sebuah bakat dari lahir, maka semua itu bisa dipelajari. Sarah pun kemudian pergi ke kebun. Di sana ia mendapati Nate sedang berkebun dengan seragam pelayan toko tanaman. Bagi Nate, berkebun membuatnya seakan terhubung dengan bumi. Hal itu pun menjadi pengingat Nate agar tidak merasa tinggi hati, meski dirinya berasal dari keluarga bangsawan. Karena bagaimanapun, Nate tetaplah manusia biasa yang juga memiliki hak dan kebebasan untuk memiliki kisah cintanya sendiri. Lagi pula, seorang raja yang baik tidak akan pernah meninggalkan wanita yang ia cintai. Mendengar itu, hati Sarah pun luluh. Sementara itu, karir Susi sebagai arsitektur taman kian hari semakin bersinar. Satu persatu job mulai berdatangan. Dan sewaktu Susi lagi asik mendesain taman, Avery datang mengajak Susi pulang. Di tengah jalan, Avery berhenti di depan pohon cinta. Dan tanpa disangka, Nate telah menunggu Susi di sana. Susi langsung kaget saat Nate tiba-tiba berlutut sambil menyodorkan kotak cincin berlian di hadapannya. Will you marry me and be my queen? Dan Susi pun dikejutkan pula dengan kehadiran kedua orang tuanya dan ibunya Nate. Di situ ibu Nate bilang kalau dia telah merestui hubungan Nate dan juga Susi. Mendengar itu, Susi pun langsung menerima lamaran Nate. Susi berjanji akan belajar menjadi ratu yang semestinya. Film pun selesai. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh I wish I could wipe my own memory out. I wish I could do something that will make sense.